Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gio Kasimo. Jadi di kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk belajar cara menggunakan salah satu rumus penting yang ada di Excel. Oke, jadi ini adalah video lanjutan dari video belajar rumus penting Excel yang kemarin-kemarin gitu ya. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu rumus penting Excel tersebut gitu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang rumus Excel apa sih yang akan kita bahas hari ini gitu. Sebelumnya aku mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah klik video ini. Terima kasih gitu ya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali ketemu channel ini dan nggak sengaja gitu ya, nggak kepencet gitu video ini, welcome gitu ya. Jadi di video ini, di channel ini aku itu membahas tips and trick seputar Microsoft Excel. Jadi kalau teman-teman pengen belajar Excel atau pengen ngulik-ngulik Excel atau pengen belajar Excel dari nol, nah aku harap channel ini bisa menjadi channel yang tepat untuk teman-teman semua untuk yang pengen belajar Excel seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi untuk rumus yang akan kita bahas hari ini adalah rumus VLOOKUP gitu ya. Nah, jadi apa sih itu rumus VLOOKUP itu? Seperti biasa, teman-teman, di sini aku akan memberikan file latihan untuk teman-teman yang nanti setelah menonton video ini teman-teman bisa langsung praktek gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman isi dari file latihannya. Jadi di sini teman-teman nanti akan mendapatkan dua sheet yang ada di file Excel kalian ya. Yang pertama itu adalah sheet pertama, yaitu isinya adalah panduan apa itu rumus VLOOKUP ya di sini. Kemudian yang kedua itu ada sheet yang kedua, maksudnya itu ada file latihannya. Jadi file latihannya nanti ada 3 teman-teman, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke file latihannya, di sini kita jelasin dulu apa sih itu rumus VLOOKUP gitu ya. Nah, di sini kalian bisa baca-baca aja apa itu rumus VLOOKUP. Nah, di sini teman-teman juga bisa sambil baca-baca nanti ya cara pengerjaannya gitu, apa itu rumus VLOOKUP misalnya. Di sini juga ada 3 skenario latihan, 1, 2, 3. Nah, jadi teman-teman tinggal baca aja ya nanti di sini. Kemudian di sini ada 3 skenario dan itu dibahas di bawahnya gitu. Oke, jadi apa itu rumus VLOOKUP gitu teman-teman. Jadi rumus VLOOKUP itu adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari sebuah nilai di kolom pertama di suatu tabel, lalu mengambil data dari kolom lain pada baris yang sama. Nah, jadi uh, penjelasannya seperti ini teman-teman. Rumus VLOOKUP itu adalah rumus untuk mencari suatu data dari tabel yang kepisah. Semisalnya teman-teman punya tabel yang isinya itu hampir sama persis misalnya, atau samalah seperti itu. Dan kita itu disuruh untuk mengisi tabel yang kosong ini itu dengan mengambil referensi dari tabel yang kepisah tadi. Nah, itu bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Makanya di sini katanya itu bisa mengambil data dari kolom lain pada baris yang sama itu menggunakan VLOOKUP gitu. Jadi gunanya kamu nggak perlu mencari data satu persatu secara manual, cukup masukkan kode atau ID katanya di sini dan Excel akan langsung menemukan informasi yang kamu butuhkan. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan dari rumus VLOOKUP. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja ke file latihannya teman-teman. Oke, sekarang kita udah ada di file sheet latihan atau sheet yang kedua. Jadi di sini seperti yang gue katakan tadi, kita akan latihan dari beberapa tabel, yaitu tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan memiliki kasus yang berbeda ya. Jadi seperti inilah teman-teman kasus dari rumus VLOOKUP yang akan kita kerjakan misalnya.
Oke, jadi kita langsung mulai aja teman-teman dari latihan 1. Nah, jadi di latihan 1 ini kita itu disuruh untuk cari nama produk berdasarkan kode. Berdasarkan kode berarti yang ini ya, di kolom A yang ini, kode produk. Nah, jadi kita itu disuruh untuk mencari nama barang atau nama produk itu berdasarkan kode di sebelah kiri ini. Kita langsung aja panggil rumus VLOOKUP-nya sama dengan F L O O K U P seperti ini, buka kurung ya. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan, jadi ada yang namanya sintak gitu ya. Sintak rumusnya itu ada lookup value, table array, call index num, kemudian range lookup. Nah, kita akan mulai dari lookup value. Nah, lookup value ini adalah data acuan yang ingin kita cari gitu. Karena data acuannya di sini adalah berdasarkan kode katanya, berarti kode ini. Kita klik di tabel A12 seperti ini. Kalau udah, berikan tanda pemisah titik koma. Karena laptopku di sini menggunakan titik koma, maka aku menggunakan titik koma. Tapi kalau di tempat kalian atau di laptop kalian itu menggunakan koma, silakan gunakan koma. Oke, kalau udah tinggal kita cari table array. Nah, table array-nya ini adalah kalian lihat. Nah, di sini teman-teman harus teliti gitu ya. Karena table array ini adalah untuk tujuan utama atau data utama yang ingin kita cari gitu. Contohnya di sini kita punya tabel 1 yaitu daftar produk dan juga tabel 2 referensi data karyawan. Nah, di sini kita lihat ya kode dari beberapa tabel. Kita lihat di tabel yang pertama apakah mirip dengan kode produk di latihan 1. Kemudian kita lihat di tabel yang kedua apakah sama ID karyawannya. Nggak sama ya. Yang sama itu ada di tabel referensi yang pertama atau tabel yang ke-1 gitu ya. Maka blok yang ini tabel referensi daftar produk ya. Kemudian titik koma lagi tanda pemisah. Nah, untuk call index name-nya di sini kalian pengen cari di bagian mana posisi dari nama produk di tabel referensi yang pertama atau tabel yang pertama ini gitu. Nah, di sini kita ingin mencari nama produk, maka di sini kita ketikkan 2 karena dia itu berada di kolom nomor 2. Ya, ini 1 2. Berarti 2 di sini. Nah, kalau udah tinggal titik 2 lagi. Nah, untuk yang terakhir atau range column-nya di sini teman-teman pilih yang false. Karena apa? Karena kita kan ingin mencari nilai pasti dari tabel ini. Memang nilai pasti gitu. Jadi bukan yang mendekati. Nah, aku jelaskan sedikit teman-teman. Kalau true itu atau approximate, dia itu hanya mencari yang mendekati aja. Artinya nggak pasti gitu datanya yang akan muncul di nama produk ini. Tapi kalau kita menggunakan false atau exact match, dia akan mencari hal pasti atau data yang benar-benar ada yang ada di tabel tersebut atau di tabel referensi tersebut gitu. Karena di sini kasusnya kita ingin mencari data pasti atau data yang benar-benar ada gitu ya, maka kita ketik aja false. Ketiknya seperti ini, tanda kutip FALSE gini ya, false. Kemudian tanda kutip lagi dan tutup kurung. Kalau udah tinggal tekan enter karena kita ingin mencari data pasti. Nah, muncul penghapus. Benar kan? P003. Nah, P003 penghapus. Kalau udah tinggal drag aja ke bawah. Nah, di sini perlu kalian ketahui juga teman-teman, kalau misalnya muncul NE seperti ini ya, muncul NE seperti ini, kemungkinan itu P002 seharusnya di sini pensil teman-teman ya, dikarenakan ini tadi kita nggak kunci gitu ya, yang table array-nya kita kunci dulu menggunakan F4 gitu ya. Jadi dia nggak akan kekunci dari kolom B yang di sini gitu. Makanya dia
berbentuk NE seperti ini atau error seperti ini gitu ya. Itu Fn F4 kita kunci dulu, lalu yang ini Fn F4 juga. Nah, kalau udah tinggal tekan enter seperti ini. Jadi tinggal kalian drag aja ke bawah kayak gini. Nah, maka muncul. Karena udah kita kunci ya tadi menggunakan absolute. Jadi dia itu mengunci kolom yang ini, yang B ini. Jadi dia nggak kegerak gitu ya kalau kita drag ke bawah gitu. Oke, itu dia untuk latihan yang pertama. Kita lanjut ke latihan yang kedua, teman-teman. Nah, untuk di latihan yang kedua ini, kita itu disuruh untuk mencari harga berdasarkan kode produk. Jadi, kode produknya masih yang sama ya, berarti kita menggunakan tabel referensinya, yaitu tabel yang pertama lagi. Langsung aja, kita ketik sama dengan panggil rumus VLOOKUP-nya. FLOKUP. Buka kurung, lookup value-nya kode produk ini ya, di tabel di kolom E12, tanda pemisah, titik koma ya. Kemudian table array-nya di tabel referensi yang pertama ini. Jangan lupa tekan F4 atau Fn F4 ya teman-teman, untuk mengunci agar nggak kegeser seperti yang terjadi di latihan yang pertama tadi gitu. Tanda pemisah ya seperti ini untuk call index 6-nya, karena kita ingin mencari harga satuan, berarti di sini 1 2 3, berarti kolom yang ketiga. Kalian ketik aja tanda 3. Kalau udah tanda pemisah lagi. Nah, di sini karena kita ingin mencari data pasti, teman-teman, maka kita pilih yang false atau exact match ya. Tanda petik, ketik FALSE gitu ya, karena kita ingin mencari data pasti. Nah, kalau udah tinggal tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka muncul 2500 ya. P002 pensil 2500. Benar kan? P002 pensil 2500. Nah, nanti benar. Kalau udah tinggal kalian drag aja ke bawah. Klik 2 kali seperti ini sampai ada tanda panah kecil ini. Ini yang ini. Oke. Udah semua ya. Kalian cek aja. P001 buku tulis harga satuannya 5000. P001 buku tulis harga satuannya 5000. Benar ya? Next, kita lanjut ke latihan yang terakhir atau latihan yang ketiga dari rumus VLOOKUP. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari nama karyawan berdasarkan ID katanya. Berdasarkan ID berarti dia itu berada di tabel referensi yang kedua ya. Kuncinya kalian lihat ID ini teman-teman. Kalau ID-nya K berarti yang ini. Nggak mungkin kan kalau kita carinya di tabel referensi yang pertama. Oke, langsung aja kita panggil rumus VLOOKUP-nya FLOOKUP seperti ini. Nah, kalau udah lookup value-nya kayak biasa, kita ambil ID karyawannya di tabel A22 ya, seperti ini. Nah, pemisah tabel array-nya di tabel referensi yang kedua, karena kita menyamakan kode ID karyawannya. Jangan lupa FNF4 seperti ini. Kalau udah tanda pemisah, call index 6-nya, karena kita disuruh mencari nama karyawan, berarti di tabel nomor 2 ya, di tabel referensi. Nomor 2 maksudnya. Nomor 2, lalu kalau udah tanda pemisah titik koma, dikarenakan kita di sini ingin mencari data pasti atau data yang benar-benar ada, maka kalian pilih yang false gitu ya, atau exact match. False, oke, false. Kemudian tutup kurung. Kalau udah tekan enter. Nah, maka muncul Citra Dewi. K003, apakah benar Citra Dewi? K003, ya benar ya Citra Dewi. Kalau udah kalian drag aja ke bawah kayak gini. Muncul K001 Andi Saputra, benar. K005 Eko benar ya. K002 Budi, benar. K004 Dian Pratiwi, oke, benar. Yap, itu dia teman-teman
belajar rumus VLOOKUP ya. Jadi bisa kalian terapkan nanti kalau misalnya teman-teman habis nonton video ini. Aku harap teman-teman bisa langsung praktek kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian teman-teman untuk video hari ini. Aku harap video ini bisa membantu teman-teman yang baru belajar rumus VLOOKUP ini. Karena rumus VLOOKUP ini adalah rumus yang sangat penting, apalagi kalau teman-teman itu bekerja sebagai admin gitu ya. Sangat-sangat penting. Oke, teman-teman. Sebelum aku tutup, rumus VLOOKUP ini ada yang namanya saudara gitu ya, yaitu HLOOKUP. Nah, jadi aku jelaskan ya perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau HLOOKUP itu adalah dia itu mencari sama-sama rumus mencari data juga, tapi dalam berbentuk tabel yang horizontal atau memanjang ke samping. Dia itu patokannya mengikuti baris. Sedangkan yang VLOOKUP ini ya yang sudah kita praktekkan hari ini teman-teman, yaitu vertical lookup. Jadi tabelnya itu berbentuk vertikal ke bawah, seperti contoh file latihan yang aku buat ini gitu. Kita akan buat video tutorialnya di video terpisah ya untuk VLOOKUP gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Kalau teman-teman nggak suka misalnya di unlike aja gitu ya, dislike aja gitu. Unlike. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Gio Kasimu dan terima kasih.